Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidia Oktavia Sani Kesumorang dengan NIM 333230130 dari kelompok 7, kelompok penelitian operasional 2. Sini saya akan menyelesaikan permasalahan dari jaringan dengan menggunakan RStudio dan POMQM. Nah, selanjutnya di sini ada soalnya. Untuk yang soal pertama, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Di sini ada rutenya. Kemudian, eh, untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino stand holder akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Di sini ada rutenya juga. Kemudian, tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Jadi untuk soal yang pertama, ini kita menggunakan shortest route. Kemudian untuk yang kedua, kita menggunakan minimum spanning tree. Jadi untuk yang soal pertama, kita mencari rute terpendeknya yang bisa dilalui dari kota A ke kota G. Sedangkan untuk soal yang kedua, kita mencari jalur-jalur atau rute yang bisa melalui sebuah titik, tapi dengan jarak yang minimum. Jadi semuanya kena. Ini kita masuk pada Software Studio untuk menyelesaikan permasalahan dari jaringan. Jadi untuk soal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal dan mengaktifkan package di Grab. Jadi Grab ini untuk mengaktifkan fungsi-fungsi dalam pembuatan diagram atau jaringan. Selanjutnya kita run. Nah, jika sudah kita run, kemudian kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Di sini ada from, misalkan dari A, kemudian to ke B, weight bobotnya 2 atau jaraknya 2. Dari A ke B berarti jaraknya 2. Atau untuk lebih jelasnya, di sini kita lihat. Nah, dari titik A ke B itu 2 jaraknya. Kemudian dari A ke C jaraknya 9. Dari B ke C 6. Kemudian dari B ke D itu 8. Kemudian dari C ke D itu 1. Kemudian dari C ke E itu 3. Dari D ke E 4. D ke F 35. E ke G 25. Dan yang terakhir dari F ke G itu 5. Kita run. Nah, di sini terlihat lebih jelas dari A ke B2, A ke C9, B ke C6, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau membuat eh, apa namanya diagramnya. Nah, di sini diagramnya sudah terlihat A ke C, A ke B, B ke C, B ke D, dan lain sebagainya. Nah, setelah diagramnya terbuat, kita mau si RStudio ini menampilkan jalur terpendeknya untuk rute dari A ke G. Jadi, kita run. Nah, di sini untuk jalur terpendek dari A ke G itu dari mulai titik A, kemudian bergerak ke titik B, dari titik B ke C, dari C kemudian ke titik E, dan yang terakhir dari E ke G. Nah, tadi kita sudah tahu nih jalur-jalur terpendeknya. Sekarang kita mau tahu berapa sih total jarak totalnya dari jalur terpendek tadi. Sekarang, nah, di sini untuk jalur terpendeknya dari titik A ke G itu di 36 km. Jadi dari A ke B2 ditambah B ke C6, dari C ke E ditambah lagi 3, dan E ke G ditambah 25. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi karena tadi kita sudah menginstal dan mengaktifkan package-nya, jadi untuk soal kedua ini kita tidak perlu melakukannya lagi. Langkah selanjutnya sama, kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Sini from A ke B to B itu bobotnya 40. Kita lihat aja dari diagramnya.
Nih, dari titik A, kemudian titik B. Titik B itu 40, A ke C itu 15, kemudian A ke D itu 35. Kita pindah ke titik B, B ke E itu 25, kemudian dari C ke E 45, D ke E 30, kemudian D ke H itu 20, kemudian dari E ke titik F. E ke F itu 48, kemudian dari E ke G itu 50, kemudian dari titik F ke G itu 10, dan G ke H itu 14. Nah, kita gambarkan, kita definisikan dulu tadi. Sini terlihat lebih jelas lagi, A ke B 40, A ke C 15, A ke D 35. Selanjutnya kita mau gambar si diagramnya. Nah, di sini terlihat diagramnya dari pengiriman si Rhino Standholder-nya. Mana si Rhino Standholder ini maunya ke semua titiknya, tapi mau jalur-jalur yang terpendeknya. Selanjutnya kita mau hitung nih jalur jarak terpendek dari setiap jalur. Atau di sini kita menggunakan minimum spinning tree. Kita hitung. Nah, dari sini terlihat untuk jalur terpendeknya yang bisa ditempuh itu dari A ke C, A ke D, B ke E, D ke E, D ke F, D ke H, F ke G, G ke H. Nah, biar lebih mudah lagi kita mengerti dari jalur si minimum spanning tree, kita mau memvisualisasikannya. Nah, di sini terlihat nih lebih mudah lagi kan ada grafiknya, jalur-jalurnya dari misalkan dari A ke C, kemudian dari A ke D, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau menampilkan sisi yang membentuk MTS, minimal spanning tree-nya. Nah, di sini untuk sisi yang membentuk MTS itu dari A ke C itu 15, kemudian A ke D 35, B ke E 25, D ke E 30, D ke H 20, F ke G 10, dan yang terakhir G ke H 14. Selanjutnya kita mau hitung nih bobot atau jarak dari si minimum spinning tree-nya tadi. Nah, di sini terlihat bahwa rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya dalam pengembangan keterbatasan jalan itu di 149 km dengan rute AC, A ke D, B ke E, D ke E, D ke H, F ke G, dan G ke H. Untuk selanjutnya kita masuk kepada software POMCAM. Sini kita klik yang Networks, kemudian pilih yang Shortest, shortest Route. Untuk nomornya, satu, nomornya satu, kemudian 3333, 23, 30. Dia number of base-nya itu 10. Nah, di sini kita masukkan start node, misalkan dari titik A ke titik B, berarti A itu kita ngetik satu. Karena untuk di POMCAM itu nggak bisa masukin huruf, dia hanya bisa masukin angka. Kemudian B, B itu 2. 2, untuk jaraknya juga 2. Kemudian lanjut nih, untuk yang kedua itu dari A ke C. A itu 1, C itu 3. Jaraknya itu 9. Kemudian dari B ke D. Dari B ke C dulu. 2. Kemudian C itu 3, jaraknya 6. Selanjutnya, kemudian dari 3, C
ke D itu 4, itu jaraknya 1. Kemudian dari C ke E 3, 5, jaraknya 3. Kemudian dari D ke 4, ke E 5, itu jaraknya 4. Kemudian dari D ke F 4, ke 6, itu jaraknya 3, 5. Kemudian dari E ke G itu 5, itu 7, jaraknya 25. Sama yang terakhir dari F ke G itu 6, ke 7, 6, ke 7, itu jaraknya 2. Nah, kalau sudah, kita solve. Nah, di sini terlihat untuk total jaraknya itu 36 kilometer. Kemudian untuk titik mulainya itu dari titik A ke titik B dengan jarak 2. Kemudian dari B ke C itu jaraknya 6. Dari C ke E jaraknya 3. Kemudian dari titik E ke F, G, ke G itu 7. Eh, 25 jaraknya. Jadi totalnya 36. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua dengan menggunakan minimum spanning tree. Nah, di sini untuk number of page-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, kemudian masuk nih. Dari titik A ke titik B. A itu berarti 1, B itu 2. Itu jaraknya 40. Kemudian dari titik A ke C, jaraknya 15. Kemudian dari A ke D, A ke D, itu jaraknya 35. Kemudian dari B ke E, 2, 5. Itu jaraknya 25. Kemudian dari E itu 3 ke E itu 5. Jaraknya 45. Dan dari D ke E 4 ke 5. Jaraknya itu 10. Kemudian dari D ke D itu 4. Nah itu 6. Jaraknya 20. Kemudian dari E ke G. Nah itu 5. Kemudian G itu 6. H itu 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini 8. G yang 6. G itu 7. Kita dari E ke F dulu. Dan dari F ke G. Dan dari F ke G 6, 7, terus 10. Dan terakhir dari G ke 7, 8, 14.
Nah, ketika sudah kita masukkan, kemudian kita solve. Di sini, kemudian terlihat bahwa rute terpendeknya untuk setiap jalur yang dilalui itu di 149 km. Jadi yang dilalui itu dari titik satu, itu A, ke G, ketiga, berarti itu C. Satu ke C, itu 15 jaraknya. Kemudian dari satu ke D, atau dari A ke D itu 35. Kemudian dari B ke E itu 25. Kemudian dari D ke E itu 30. Dari D ke H itu 20. Kemudian dari F ke G itu 10. Dan yang terakhir dari G ke H 14. Jadi totalnya 149. Sekian dari saya untuk menyelesaikan permasalahan jaringan dengan menggunakan RStudio dan PAMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.